siang hari Senin, tertawa satu sama lain. Semua bahagia, semua bahagia. Kita berangan-angan merangkai masa depan di bawah kerindangan dahan. Semua bahagia, semua bahagia. Matahari seakan tersenyum, walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupa. Terima kasih nih Bu Kepala Sekolah, Bu Ayun, sudah menyempatkan waktu untuk kita bincang-bincang pada siang hari ini. Pada hari ini saya ingin melakukan sedikit wawancara, beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana Ibu Ayun mengambil sebuah keputusan di sekolah. Karena di sini kan Ibu Ayun sebagai pimpinan, gitu. Di sini terkait dengan beberapa keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Jadi keputusan dilema etika ini keputusan yang mana kebenaran lawan kebenaran atau kebaikan lawan kebaikan, sama-sama baik keputusannya. Beda dengan bujukan moral yang mana bujukan moral ini yang satunya baik, satunya tidak baik atau tidak benar lah, seperti itu. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Ayun terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Ibu Ayun mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral ini? Gitu. Gimana cara Bu Ayun mengidentifikasi kedua kasus tersebut? Tadi saya sudah mendengar informasi dari Ibu Sri bahwa ketika saya mendapatkan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, maka saya sebagai kepala sekolah akan mengambil keputusan berdasarkan 3 unsur. Yang pertama, saya akan berpihak kepada anak. Yang kedua, keputusannya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, dan yang terakhir saya akan bertanggung jawab terhadap keputusan. Itu ya, bagus sekali Bu ya. Jadi keputusannya bisa tepat sasaran seperti itu. Terus yang kedua itu selama ini kan bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung unsur nilai-nilai kebajikan. Baik, yang pertama saya akan menganalisis juga mengidentifikasi terhadap kasus-kasus yang saya hadapi. Lalu saya mengambil pihak terkait untuk dimintai keterangan. Lalu untuk memutuskannya saya berbincang dulu dengan pihak-pihak sekolah agar nanti keputusan yang saya ambil tepat. Lalu setelah itu saya mengambil keputusan yang terbaik yang tidak merugikan siapapun. Nah, yang kita harapkan adalah keputusan yang terbaik. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih langkah-langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan, yang selama ini Ibu ambil? Baik, yang pertama saya memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Lalu saya mendengarkan. Setelah saya mendapat keterangan dari kedua belah pihak, kemudian saya bersama guru atau wali kelasnya berbincang mengenai kasus-kasus yang telah kedua belah pihak lakukan. Lalu selanjutnya
kita mengambil keputusan yang terbaik, yang tidak merugikan siapa apa itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini saya mengedepankan kepentingan umum, kekeluargaan, juga musyawarah mufakat. Berarti itu yang Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan dilema etika. Selanjutnya, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini adalah mana yang terbaik, keputusan mana yang terbaik, solusi terbaik agar semua pihak itu merasa tidak ada yang dikecewakan. Terus yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, tentunya dalam mengambil keputusan ini pastinya ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah, seperti guru-guru di sekolah, MKKS, Wakasek, juga komite sekolah. Berarti semua warga sekolah itu setidaknya ikut ya, ikut andil di dalamnya. Apakah ada jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Tadi jadwal misalnya ini kasus A nih nanti diselesaikan pada hari ini. Adakah jadwal-jadwal seperti itu atau diselesaikan langsung di tempat kalau ada masalah? Ya, jika ada kasus-kasus seperti itu, biasanya kita langsung menyelesaikan hal itu, selesaikan di tempat. Jadi tidak ada kasus-kasus yang tertunda ya Bu ya, menyelesaikan satu sekali. Jadinya setidaknya tidak ada yang akan mengganggu pikiran kita pada saat tidur ya Bu ya. Baik Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Pada kasus-kasus yang saya hadapi, saya bisa menyimpulkan bahwa dari sekian banyak kasus, saya bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Berarti sama-sama adil ya Bu ya, karena memang kebenaran lawan kebenaran ini sebuah keputusan yang sangat sulit sekali. Jadi bagaimana kedua belah pihak ini sama-sama diuntungkan, sama-sama tidak membuat mereka kecewa. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga kita bisa terus menjalin kerjasama yang baik ya. Mohon maaf jika tadi ada salah-salah kata saya mungkin dalam bertanya atau apa saja. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Rasa syukur ini karena bersamamu. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ada yang bisa dibantu? Ya ini Pak, kebetulan saya kan calon guru penggerak angkatan 8. Saya lagi mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Dilema etika ini adalah pengambilan keputusan antara yang baik dengan yang baik. Yang di sini biasanya kan kita kalau yang baik dengan yang baik itu kan ada kebingungan bagaimana harus memutuskan yang mana yang harus saya putuskan menjadi sebuah keputusan. Jadi di sini saya insya Allah nanti akan
melakukan diskusi ataupun wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi yang pertama yaitu apakah Bapak pernah mungkin mengalami kasus dilema etika ini, Pak? Kalau memang pernah, kira-kira seperti apa kasus yang Bapak ada? Kaitannya dengan pengambilan keputusan sama kepala sekolah di sekolah pendidikannya yang dipimpin, kebetulan sedikit cerita pada pribadi saya. Kebetulan saya itu di sini sejak 2020. Pertama kali saya diangkat dari kepala sekolah di sini. Saya pantas kategori itu sejak 2020. Alhamdulillah, semenjak itu sampai ini tidak begitu banyak ya masalah yang muncul di sekolah kami. Karena ada beberapa kemudian bukan masalah, saya sebutkan bukan sebuah masalah ya. Tapi hal yang wajar jika ada salah pahaman ya, antara siswa dan siswa, maupun antara guru maupun antara guru dan siswa. Kemudian kalau ditanya apakah pernah ada masalah yang muncul di sekolah selama saya memimpin di sini, saja ada beberapa tapi tidak banyak. Karena sekolah kami adalah sebagai sekolah kurat ya. Jadi betul-betul sekolah kami oleh seluruh warga sekolah betul-betul menjaga yang namanya konflik internal sekolah. Jadi dengan adanya intervensi dari pemerintah berkaitan dengan program sekolah kurat, alhamdulillah kami sedikit demi sedikit ya sudah mulai kondusif ya. Kami kaitannya dengan hubungan konflik ya, di sekolah. Dan itu antara siswa, antara guru dan siswa maupun antara guru dan guru. Kalau boleh cerita, memang pernah ya, karena kami mengalami ya, yaitu perkelahian antara siswa. Kadang kalau tidak bisa diatasi oleh guru BK dan guru lainnya, kadang saya yang harus intervensi. Bahkan pernah ada kejadian perkelahian antara siswa laki dan perempuan ya. Dan sampai akhirnya karena tidak bisa diselesaikan oleh guru BK, ini saya arahkan ke wawancara. Disitulah terjadi dialog komunikasi sampai pada saling membuat keputusan. Di mana kejadian itu tidak terbelakangi oleh salah pamannya. Awalnya si cowok ini siswa dia awalnya mau izin masuk ke ruang kelas, tapi pada saat itu ada gurunya yang sedang tapi dia ini tiba-tiba aja hanya bilang mau masuk ke gurunya, mau manggil temannya tanpa memberitahu secara jelas apa maksudnya. Karena teman-temannya anak cewek ini meneriaki, apa yang maksud di ruangan saya? Nah di situ terjadi konflik. Jadi ada apa namanya? Ada main fisik di situ. Mendengar teriakan cewek itu, laki ini
secara spontan dia emosi, dia terlalu dia tentang meja, kemudian nggak tahu apa yang disampaikan dari kata-kata yang cewek ini, dia pukul cewek itu, si cowok yang siswa itu. Akhirnya terjadi konflik. Itu dalam dari guru tadi yang sudah mengajar sudah baik, sehingga saat itu sementara bisa didahului oleh guru sudah mengajar itu. Tapi ternyata siswa ini yang tadi dipukul oleh teman itu ternyata ke rumah. Dia pura-pura izin ke gurunya, izin ke WC, ternyata dia keluar. Hanya dia lapor ke orang tuanya. Karena datang mengamuk di sekolah, dia ngatain ke siswa tadi yang ikut itu. Sampai mau berantem di pusat itu. Lalu saya turun karena suasananya sedang bisa dikendalikan, artinya berpotensi untuk semakin besar misalnya. Lalu saya panggil untuk ruangan saya, orang tua siswa yang tadi, ceweknya sama yang cowok. Ini masuk ke ruangan. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya menyampaikan apa yang menjadi tugas sekolah, dan juga apa yang menjadi kewajiban siswa di sekolah. Itu juga bahwa tugas siswa adalah belajar. Kemudian jika ada masalah, sekolah yang menjadi tanggung jawab. Selama siswa itu berada di dalam sekolah, itu dia menjadi tanggung jawab. Itu tidak boleh langsung lapor ke orang tua karena masih bisa belajar. Itu saya sampaikan pada orang tua juga, saya sampaikan artinya orang tua bahwa sekarang ada laporan langsung percaya langsung investigasi siapa yang salah siapa yang benar. Artinya ibu saya bilang kualifikasi dulu, sekolah dulu baik-baik, kemudian kalau bisa misalnya dulu ke kepala sekolahnya kira-kira apa yang menjadi masalahnya, bukan langsung ngamuk-ngamuk ke kelas mata-matain siswa. Itu disampaikan orang tuanya menyebut misalnya. Kemudian dari kasus-kasus yang sudah Bapak pernah hadapi, bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu bahwa kasus ini nih adalah dilema etika ataupun mungkin kasus ini merupakan bujukan moral. Kalau bujukan moral itu yang benar lawan yang salah. Kalau dilema etika kan yang benar sama benar. Mungkin dengan paradigma kalau dilema etika itu antara kita harus menaati peraturan dengan adanya rasa kasihan dalam diri. Itu pertanyaan ini kan bagaimana keputusan dilema etika, identifikasinya. Kita pasang dulu ya sebelum menjawab. Kita sekaligus menjawab pertanyaan itu. Saya sambung saya tadi. Intinya saya sampaikan tidak ada yang salah, semuanya betul. Itu saya sampaikan pertama. Jadi saya menghindari betul jangan sampai salah satunya merasa disalahkan. Itu pertama saya sampaikan. Kalau dibilang salah tidak betul. Kalau ini kan sudah meminta izin, akhirnya dia ngomong aja. Ke kelas, kemudian cewek juga nggak salah juga, dia menyentuh
nggak boleh langsung ke kelas kan, harus lapor dulu ke gurunya. Atau minimal mungkin ceweknya melihat cowok ini langsung ngomong udah permisi atau gimana, sehingga ceweknya menegur. Jadi ya menurut saya cowok ini betul ya, dan ada betul, tapi ini juga enggak betul. Itu dia sudah menegur ya. Artinya dia menegur sekaligus memberitahu bahwa ada cara, ada etika untuk masuk ke kelas, itu langsung menolong tanpa permisi. Itu menurut saya, sehingga masalah itu terselesaikan sehingga akhirnya mereka dan suruh kesalahan. Jadi orang tuanya pun sudah mengiyakan atau mengakui salah gitu. Jadi tidak ada dalam kasus ini, setiap kasus yang muncul itu saya tidak ada potensi untuk menyalahkan satu pihak. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebijakan? Semuanya saya awali dengan komunikasi secara persuasif. Jadi kita di sini saya tidak bisa mengedepankan emosional, itu yang pertama. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita berkomunikasikan dulu dengan beberapa pihak yang berkonflik. Jadi yang pertama komunikasi dulu. Berarti itu termasuk dalam langkah-langkah ataupun prosedur yang biasa Bapak lakukan ya dalam mengambil keputusan. Iya, kita harus hindari sampai kita kita untuk memperbaiki, tapi ternyata justru menimbulkan konflik baru, itu kita hindari. Oleh karena itu komunikasi antara semua pihak itu perlu. Misalnya kita ada masalah muncul, kita harus menanyakan dulu apa masalahnya, bagaimana di lapangan misalnya, kita tanyakan kedua pihak itu. Tanpa harus menyalahkan satu pihak. Kemudian apapun disampaikan oleh kedua pihak, terus sampai ada kesan kita menyalahkan kedua pihak. Semua masalah yang muncul itu adalah miskomunikasi. Jadi masalah itu kepada setiap ada masalah itu, masalah itu biasa, apalagi antar siswa. Kita bisa nanti mungkin antar siswa sama jadi wajar sekali mereka itu bermasalah di antar siswa. Jadi di sini kita tidak dalam perkara mencari siapa yang masalah. Terus hal-hal apa nih kira-kira yang Bapak anggap selama ini paling efektif dalam mengambil keputusan? Hal-hal apa yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Masalah konflik tadi, perkelahian tersiswa. Yang dianggap paling efektif, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Maksudnya seperti ini. Kira-kira apa nih yang paling efektif untuk saya mengambil sebuah keputusan? Cara saya. Ya, seperti itu. Ya dengan berkomunikasi, dengan melakukan komunikasi. Tanpa harus menfonis seseorang dan salah satu pihak. Jadi kita di sini lebih ke bagaimana masalah ini bisa selesai.
Kira-kira ada tantangannya nggak Pak? Jika ada pengambilan keputusan, setiap Bapak mengambil keputusan itu ada tantangannya? Ada. Kalau itu mungkin masalah kebijakan gitu. Kebijakan yang lain, masalah kebijakan sekolah misalnya. Kebijakan itu kan apapun kebijakan kita ambil kan tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Ada saja yang tidak merespon dengan baik, ada juga yang merespon dengan baik. Itu tantangannya. Nah, karena itu bagaimana seorang pemimpin itu ya bisa berkomunikasi dengan baik juga dengan seluruh warga sekolah tanpa harus tanpa harus membuli, tanpa harus memilah-milah. Semuanya adalah warga sekolah saya. Jadi kita harus merangkul semua, sekalipun dia tidak merespon dengan baik, tapi tetap kita melakukan komunikasi dengan baik. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi seperti itu, terutama untuk dilema etika ini, Bapak biasanya menyelesaikan langsung atau perlu adanya jadwal nih Pak? Misalnya saya harus menyelesaikan kasus ini beberapa hari lagi seperti itu, atau langsung diselesaikan saja? Setiap ada masalah kita langsung selesaikan dari sedikit. Tidak jadi beban membiarkan ya. Ya, benar Bapak. Karena dia akan bias gitu. Dia akan bias kemana-mana. Setiap masalah yang muncul itu sebaiknya kita harus selesaikan secepatnya. Karena besoknya akan ada lagi banyak masalah yang muncul, itu pasti. Iya benar sekali. Terus ada tidak ya yang faktor-faktor atau pihak-pihak yang terlibat yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan ataupun membuat keputusan? Pihak-pihak yang bisa membantu. Guru atau apa? Di sini kan kami tim. Kami teamwork, ada tim di sekolah kami, ada kepala sekolah, ada wakasek, ada koordinator program, ada wali kelas. Jadi masing-masing memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan apa yang saya buat. Jadi setiap program itu ada tanggung jawab koordinator. Jadi saya biasanya ada tim kecil, saya komunikasikan dulu dengan tim kecil, baru kita menyampaikan ke publik dalam bentuk rapat misalnya. Seperti itu. Kayaknya menarik sekali nih Pak pembicaraan kita. Kayaknya saya perlu banyak belajar nih bagaimana Bapak menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi Bapak mungkin bisa menjadi inspirasi saya dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih. Jadi dari pembicaraan kita tadi Bapak, kira-kira menurut Bapak nih pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Bapak tersebut? Pelajaran yang bisa diambil adalah setiap masalah yang muncul di sekolah itu, yang pertama kali harus kita pikirkan adalah bagaimana menyelesaikan, bukan mencari mana yang salah, mana yang benar. Jadi semuanya benar. Nah, itu yang saya sering sampaikan kepada guru ya. Dengan demikian ya, insya Allah, alhamdulillah, setiap masalah yang muncul itu terselesaikan dengan baik. Karena memang itu tadi, ya kita untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi seperti itu. Menarik sekali Bapak. Semoga kedepannya Bapak lebih sukses lagi nih. Amin. Gitu. Baik Bapak, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu yang disediakan pada saya. Banyak hal yang bisa saya pelajari dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Mungkin kalaupun tadi dalam wawancara saya punya kesalahan, saya mohon maaf Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Juga susah dilupakan, oh ku bahagia, oh ku bahagia. Kita berlari-lari bersama mengejar mimpi, tak ada kata untuk berhenti, semua bahagia.
Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan.